kabarnya? Sebelumnya kenalin, aku Anandita Salma Larasati. Aku mau tanya nih, kalian pernah gak sih kalau lagi nongkrong terus teman kalian bilang, "Wih, jam segini baru dateng, rajin amat." Menurut kalian itu pujian atau sindiran? Terus kalau gebetan kalian bilang, "Duh, lapar ya jam segini." Kalian jawab apa? Atau kalian cuman bilang, "Oh iya sama." No, 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 no. Bisa-bisa dia langsung ilfil sama kalian. Karena ucapan itu bukan cuma ngasih info, tapi bisa aja ada maksud tersembunyi di dalamnya. Atau kalian pernah baper kalau dibilang cantik atau ganteng, padahal mereka cuma muji aja. Atau malah kalian yang bikin baper. Jadi stop. Sebelum kamu bikin orang lain baper atau salah paham, cuma gara-gara omongan kalian, kamu wajib tahu. Pernah kan kamu ngomong sesuatu tapi orang nangkepnya beda? Atau malah kamu, orang ngomong apa terus kamu nangkepnya apa? Nah, dalam kajian pragmatik itu semua mainan tindak tutur. Jadi guys, tindak tutur atau speech act itu bukan cuma soal ngomong, tapi melakukan sesuatu lewat omongan. Jadi setiap kata yang kita keluarkan dari mulut kita itu punya power atau tindakan di baliknya. Buat bentuknya, tindak tutur itu ada dua jenis, yaitu tindak tutur langsung dan tidak langsung. Untuk tindak tutur langsung itu ya kayak kalau kita ketemu orang lain terus kita berbicara face to face, tatap muka, itu tindak tutur langsung. Untuk tindak tutur tidak langsung itu lewat media massa, bisa lewat chat, bisa lewat grup chat, atau kalian nulis komentar di postingan orang. Nah, atau mungkin kalian nulis surat ke orang lain. Nah, itu salah satu tindak tutur tidak langsung. Selain itu ada faktor-faktor juga nih yang mempengaruhi tindak tutur. Faktor-faktor ini bisa disebut speaking. S P E A K I N G, speaking. Nah, faktor speaking ini dikemukakan oleh Delhaize, menjelaskan bahwa komunikasi bukan hanya sekedar rangkaian kata, tapi sebuah pertunjukan yang sangat bergantung pada konteks. Dimulai dari setting S-nya dulu. Kita bisa melihat gimana suasana fisik dan psikologi sangat menentukan. Misalnya, kalian bercanda dengan suara cukup keras di kafe, tapi kerasanya kayak oke-oke aja, normal-normal aja. Namun, kalau kalian ngomong di dalam perpustakaan yang seharusnya sunyi, itu kan jadi nggak normal. Nah, tindakan kayak gitu akan dianggap melanggar etika. Hal ini berkaitan erat dengan partisipan. Yang kedua, tadi S, P. Yang kedua itu ada partisipan, di mana identitas lawan tutur yang kita ajak bicara dan siapa yang mendengar akan mengubah gaya bahasa kita secara otomatis. Kayak contoh, kamu ngomong kata-kata gaul saat nongkrong bareng teman-teman kamu. Itu kan oke-oke aja ya, nggak masalah. Tapi beda halnya kalau kamu ngobrol sama orang yang lebih tua. Dengan jelas kamu akan merubah bahasamu menjadi lebih formal dan lebih terjaga. Bener kan? Terus ada juga yang ketiga yaitu ends atau tujuan. Jadi ketika kamu memuji outfit teman kamu yang sebenarnya tujuannya agar dia mau meminjamkan outfitnya itu kepada kamu. Jadi ada tujuan tertentu ketika kamu mengucapkan sesuatu. Atau bisa juga dibilang apapun yang kamu ucapkan itu tergantung kamu mau tujuannya apa sih? Kamu mau tujuannya apa untuk ngomong seperti itu? Lalu terdapat sequence atau urutan penyampaian yang harus pas agar maksud kita tersampaikan dengan baik. Kita kan nggak mungkin ya langsung minta bantuan besar tanpa melakukan basa-basi dulu kan, nggak mungkin. Nah, jadi kayak cara penyampaian kita ini juga sangat-sangat dipengaruhi oleh urutannya tadi. Jangan langsung tiba-tiba kalian to the point ngomong nyablak, minta tolong seperti itu kan nggak bisa. Jadi kalian tetap harus ada basa-basinya.
Lalu yang ketiga ada key, yaitu nada atau vibes bicara kita. Jadi contoh kalimat kamu seperti yang di awal tadi. Contoh kalimat kok jam segini udah datang. Nah, itu kan bisa aja menyindir. Kayak gitu. Jadi nada bicara itu sangat mempengaruhi tindak tutur seseorang. 8 hal ini tadi yang mempengaruhi tindak tutur seseorang. Diingat-ingat ya. Tadi apa? S, P, E, A, K, I, N, G. Speaking. Lalu ada instrumentalities atau media yang digunakan. Karena memberikan instruksi lewat pesan singkat seringkali berisiko memicu salah paham dibandingkan jika diucapkan secara langsung atau secara lisan. Semua interaksi ini dibatasi oleh norms atau aturan tidak tertulis di masyarakat, seperti norma kesopanan yang membuat kita merasa gak enak kadang-kadang kalau mau motong pembicaraan orang lain. Terus yang terakhir yaitu ada genre, di mana kita secara sadar membedakan gaya bicara kita saat sedang bercerita dengan teman atau ketika kita sedang berbicara dengan orang yang lebih tua, atau juga bisa ketika kita mau ngobrol santai aja, atau ketika kita mau tujuannya genrenya ini ketika kita mau berpidato, seperti itu pasti tetap berbeda. Oke guys, dalam tindak tutur itu sendiri ada yang namanya lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Kayak yang udah dijelasin sama Pak Rohmadi dalam videonya yang menjelaskan tentang tindak tutur. Nah, teman-teman bisa lihat videonya ya untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya, biar kalian nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. So, singkatnya, lokusi itu cuma omongan doang, tanpa ada maksud tersembunyi di dalamnya. Kayak kalau kamu lagi lihat bunga di sebuah taman, terus tiba-tiba kamu bilang, ih bunganya cantik ya. Nah, itu kamu bilang bunga itu cantik tanpa ada maksud tertentu, benar-benar cuman muji bunganya karena cantik. Kalau ilokusi, itu kamu mengungkapkan sesuatu dengan maksud tertentu. Di sini, ucapan kamu punya fungsi atau kekuatan di baliknya. Kamu ngomong A, tapi sebenarnya kamu lagi melakukan tindakan B, kayak menyuruh, janji, atau bahkan protes. Contoh, kalian lagi nongkrong nih, terus handphone kamu lowbat, terus kamu bilang, baterai HP gue tinggal 5% nih. Nah, kamu ngomong itu sambil ngeliatin temen kamu yang lagi bawa power bank. Nah, kamu mengucapkan itu dengan maksud kamu mau pinjam powerbank temen kamu. Itu contoh ilokusi. Terus kalau perlokusi sendiri itu adalah efek atau dampak yang muncul pada orang yang dengar ucapan kita. Berhasil atau enggaknya sebuah perlokusi itu tergantung reaksi lawan bicara kamu. Contoh, tadi kamu kan mau pinjam powerbank temen kamu dengan bilang baterai kamu tinggal 5%. Terus temen kamu langsung bilang nih, ini pakai aja power bank aku, misal kayak gitu. Nah, tindakan temen kamu yang minjemin power bank ke kamu itu namanya efek perlokusi. Ujaran kamu artinya berhasil menggerakkan dia. Nah, sekarang udah paham kan pentingnya belajar pragmatik dan memahami tindak tutur. Belajar pragmatik itu intinya satu, memanusiakan manusia. Biar komunikasi kita efektif, nggak baperan, dan yang paling penting, nggak gagal paham sama kode-kodean si doi. Jadi tindak tutur apa sih yang paling sering bikin kalian salah paham? Jangan lupa like, share video ini ya, biar teman kalian juga makin peka. Sampai sini dulu, bye dan salam pragmatik.